Oh, Selamat sore, Dr. Handoko. Selamat sore. ya. Saya ingin bertanya terlebih dahulu untuk kondisi kesehatan Dr. Handoko saat ini. Bagaimana, Dok? Kondisi saya cukup baik. Tidak merasa apa-apa, tapi belum boleh keluar dari kamar isolasi. Iya, Baik. pertama kali Dr. Handoko merasa badannya tidak nyaman, tidak enak badan itu seperti apa, Dok? Mula-mula saya merasa lemas sekali dan mual-mual dan demam tinggi. Oke. Lalu Sesak saat napas? Sesak nafas ya, Dok? Iya. Baik. Dr. Handoko sudah 11 tahun dan informasi ini menangani pasien COVID di rumah sakit mana, Dok? Saya di Rumah Sakit Geraha Kedoya dan Rumah Sakit MMC. Oke. Artinya sudah ada berapa pasien, Dok, yang dokter tangani pasien COVID-19? Di Kedoya ada 5, di MMC ada 4 kira-kira. Tapi dugaan COVID banyak. Ya, kalau menurut Dr. Handoko selama ini setelah menangani beberapa pasien yang sudah ditangani Dr. Handoko, bagaimana kondisi dan juga track record hingga saat ini, Dok? Bagaimana? Kalau yang pasien yang sudah ditangani, sejumlah pasien yang sudah ditangani Dr. Handoko, untuk track recordnya hingga saat ini sudah seperti apa, Dok? Ada yang sudah meninggal. Dan masih ada 2 orang di Kedoya yang saya tahu keadaannya masih jelek. Iya, Oke. average umurnya berapa, Dok? Yang meninggal seorang wanita kira-kira umur 55 tahun. Dan yang masih ada di Kedoya umur kira-kira 40-45 tahun. Itu ada penyakit bawaan atau karena hanya virus corona, Dok? Mestinya kalau di-trace ada kontak yang menularkan mereka. Coba belum sempat di-trace. Baik. Untuk kondisi Dr. Handoko sendiri saat ini, suhu badan Dr. Handoko dan juga kondisi mual ataupun mungkin batuk sudah seperti apa, Dok? Suhu badan sudah normal sejak mulai masuk. Batuk jarang. Ya, Yang lain cukup baik. oke. Kalau menurut pengamatan atau pengalaman Dr. Handoko sendiri selama merawat sejumlah pasien COVID-19 ini, apa yang harus dihindari atau yang harus diantisipasi oleh sejumlah tim medis lainnya, Dok? Yang seringkali diabaikan adalah bahwa kita tidak mempunyai APD. Oke. APD itu mahal, alat pelindung diri. APD itu mahal Iya. dan itu dapat melindungi si pemeriksa sehingga dia tidak ikut solider dengan pasiennya. Oke. Ya, artinya ketika selama dokter dan juga tim medis lainnya menangani pasien COVID-19 ini, ada yang tidak mengenakan APD, Dok, karena keterbatasan tersebut? Ya, APD itu sangat sulit. Karena itu, please, dokter-dokter dan para medik yang ada di garis depan, lengkapi mereka dengan baik. Supaya mereka juga tidak menikmati penyakit COVID ini. Betul, betul. Ya, kalau boleh tahu ketika selama dokter menangani pasien COVID-19 ini, sempat ada dokter mungkin drop secara fisik hingga akhirnya dokter terpapar juga ini virus COVID-19, Dok. Iya. Tanggal 14 Maret, saya masih mengikuti pertemuan dokter-dokter paru se-Indonesia di Hotel Mercure. Oke. Tanggal 15-nya saya ambruk Oh. Oke. dan dirawat. Ya, Dok, ada berapa dokter yang juga bersama Dr. Handoko yang ikut diisolasi, Dok? Saya dengar banyak sekali. Saya satu kamar dengan seorang dokter dari Cempaka Putih. Banyak dokter yang terkapar, yang beruntung masuk ke rumah sakit, yang tidak beruntung sudah dipanggil Tuhan.
Ya ampun. Dok, artinya ketika dokter bersama dokter-dokter lainnya diisolasi, penanganan apa dok? Sehingga bisa akhirnya dokter Handoko dan yang lainnya juga bisa sembuh? Tergantung dari stamina ya, dan obat-obat yang belum ada terbukti betul-betul menyembuhkan corona. Ya. Sampai sekarang belum terbukti. Ya. Iya. Dokter sendiri selain saat ini dilakukan isolasi, apa obat ataupun vitamin-vitamin yang diberikan untuk dokter Handoko sendiri saat ini? Saya ditangani oleh dokter-dokter paru, adik-adik saya, yang menjaga saya dengan luar biasa baiknya. Saya mendapat Tamiflu, obat untuk flu burung, yang sebenarnya tidak terbukti efektif untuk corona. Tapi daripada nggak ada obat, itu yang diberikan pada saya. Dan juga kloroquine. Termasuk kloroquine. Dokter Handoko salah satu dokter yang kita lihat semangatnya sangat tinggi.